Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rafi Bahtiar dari kelas M54 dengan NIM 103240-335. Di sini, saya akan coba mempresentasikan tentang strategi seleksi karyawan. Proses seleksi karyawan, tujuan, tahapan, faktor penting, dan tren masa depan untuk sumber daya manusia. Yang pertama, apa itu pengertian strategi seleksi karyawan? Seleksi karyawan adalah rangkaian tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima oleh suatu perusahaan. Mengapa sangat penting bagi suatu perusahaan atau organisasi melakukan seleksi karyawan? Menurut Gary Dessler pada tahun 2015, mengemukakan bahwasannya ada 3 hal yang menjadi seleksi itu merupakan hal yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang pertama, prestasi perusahaan sangat bergantung pada bawahan. Karyawan dengan keterampilan yang tepat akan melakukan pekerjaan yang lebih baik bagi perusahaan. Begitupun sebaliknya. Waktu untuk menyaring calon yang tidak diinginkan adalah sebelum mereka di dalam, bukan setelahnya. Yang kedua, seleksi menjadi penting karena merekrut dan mempekerjakan karyawan adalah mahal. Dan yang terakhir, hal ini penting karena akan ada dampak hukum dari mempekerjakan orang yang tidak kompeten. Di dalam proses seleksi perusahaan, harus mendapatkan tenaga kerja yang tepat di dalam posisi yang tepat. Tujuan seleksi tersebut diantaranya yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatannya atau pekerjaannya. Memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat. Lalu, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Dan yang terakhir, memperkecil munculnya tindakan buruk yang seharusnya tidak diterima. Menurut Rifai, pada tahun 2018, indikator dalam pelaksanaan seleksi karyawan, yaitu yang pertama ada pendidikan. Pendidikan merupakan suatu indikator yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua, ada pengalaman. Pengalaman kerja seseorang pelamar hendaknya mendapat pertimbangan utama dalam proses seleksi. Orang yang berpengalaman merupakan calon karyawan yang telah siap pakai. Yang ketiga, ada kesehatan. Kesehatan penting untuk dapat menduduki suatu jabatan. Tidak mungkin seseorang dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik jika sering sakit. Yang keempat, tes tertulis. Mengukur sejauh mana kemampuan pelamar, mulai dari kemampuan verbal dan keterampilan kualitatif sampai pada kecerdasan persepsi. Dan yang terakhir, proses wawancara. Wawancara merupakan suatu bentuk percakapan yang formal dan mendalam yang diadakan untuk mengevaluasi. Dan yang terakhir, apa saja sih faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan seleksi karyawan? Menurut Faizal Rifai, pada tahun 2018, ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses seleksi, yaitu sebagai berikut. Kondisi penawaran tenaga kerja. Pada saat rekrutmen, bisa terjadi jumlah calon yang terjaring lebih kecil dari yang diharapkan. Kondisi tersebut kemungkinan disebabkan oleh yang pertama, imbalan atau upah yang ditawarkan sangat rendah. Yang kedua, pekerjaan menuntut spesialisasi yang tinggi. Yang ketiga, persyaratan yang harus dipenuhi berat. Dan yang keempat, mutu pelamar rendah. Adapun beberapa faktor lain, seperti faktor etika. Keputusan seleksi seringkali dipengaruhi oleh etika pemegang keputusan. Bila pertimbangan penerima lebih condong karena hubungan keluarga, teman, pemberian komisi atau suap, daripada pertimbangan keahlian atau profesional, maka kemungkinan besar karyawan baru yang dipilih jauh dari harapan organisasi atau perusahaan. Ketersediaan dana dan fasilitas. Organisasi atau sebuah perusahaan seringkali memiliki keterbatasan seperti anggaran atau fasilitas lainnya. Adapun faktor kesamaan kesempatan. Diskriminasi masih sering ditemukan dalam merekrut atau meseleksi pegawai yang disebabkan oleh warna kulit, ras, agama, umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.